Nah, ini ada framing baru nih, Bung Sil. Ini terkait dengan anggaplah polemik sekitar pagar laut goib atau pagar laut misterius ya. Di mana di framing Pak Jokowi saat ini di Solo itu ya lagi membangun sebuah propaganda bahwa Pak Jokowi itu ya masa pendukungnya luar biasa. Buktinya nih ribuan setiap hari antri. Kenapa itu dikaitkan dengan pagar laut? Karena lagi-lagi nih framing, Bung Sil, bahwa pagar laut yang sampai 30 km tiba-tiba muncul itu bagian dari kesalahan Pak Jokowi. Itu bagian dari pembiaran Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden karena terlalu memberikan kemudahan kepada oligar atau 9 naga itu. Nah, karena Pak Jokowi merasa terancam secara hukum, makanya Pak Jokowi membangun kekuatan dengan memobilisasi ya warga. Nah, sebenarnya Bung Sil, itu mobilisasi apa itu original dari masyarakat yang datang? Karena ini perlu dibuktikan apakah benar ini mobilisasi atau bukan gitu. Yang jadi datang ke rumah Pak Jokowi di Solo maksudnya. Jadi memang Pak Jokowi dari dulu sampai hari ini memang masyarakat senang sama Pak Jokowi. Jadi masyarakat mencari. Nah, kayak kemarin waktu saya sering ke sana itu dari Belanda ada datang, dari Amerika, dari Singapura, dari daerah-daerah Papua semua, dari NTT, dari Maluku, dari Aceh, sampai dari seluruh Jawa ya, datang mencari Pak Jokowi. Karena mereka melihat Pak Jokowi sosok yang ngopeni, ya, yang mau duduk ngobrol bareng gitu, minta foto juga, terus penjagaan pas pampres dan ajudannya juga ramah gitu kan, jadi nggak yang kaku gitu ya. Jadi masyarakat memang senang bang. Ya, kita nggak bisa lah bang membatasi. Kita jadinya zolim kalau membatasi atau menghina atau bahkan memberikan framing negatif bahwa masyarakat yang ketemu Pak Jokowi itu sengaja dikerahkan, dimobilisasi. Padahal itu enggak. Jadi memang itu benar-benar pure keinginan masyarakat. Jadi bukan hanya itu bang. Di sana anak-anak kecil sampai Pak Jokowi foto dong gitu kan. Aduh, kita lihat benar-benar sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Mau gimana gitu loh. Memang masyarakat senang, masyarakat suka sama Pak Jokowi gitu loh bang. Karena dianggap itu dikerahkan atau dimobilisasi, presiden atau mantan presiden sebelumnya, baik Pak SBY, ya, Megawati, nggak ada tuh yang sampai berduyun-duyun seperti itu ke rumah seorang mantan presiden. Ya, karena memang kan sosoknya berbeda ya. Sosok Pak Jokowi benar-benar masyarakat melihat bahwa Pak Jokowi adalah dirinya, gitu loh. Bahwa Pak Jokowi adalah masyarakat biasa seperti mereka, seperti kita, gitu loh bang. Jadi ini berbeda. Kalau mungkin presiden yang lain kan, mungkin penjagaannya, terus beliau juga kan hanya bertemu dengan penggede-penggede gitu kan, terus mempunyai hobi. Ya mungkin yang hanya dengan orang sekitarnya, mungkin bermain musik, memasak. Kalau Pak Jokowi kan hobinya ya bertemu rakyat. Ini hobinya motoran juga ya? Motoran, bertemu rakyat ya kan, lebih kalau yang main band, tapi sebenarnya Pak SBY juga nyanyi kan bisa ya kan, Bu Mega kan mungkin masak atau nyiram bunga. Ya intinya tergantung dari kesenangannya presiden masing-masing dan rakyatnya, kita nggak bisa batasin gitu loh. Kita nggak benar juga bang kalau kita menghina orang yang bertemu Pak Jokowi atau menghina Pak Jokowi atau memframing yang jelek gitu loh. Karena ada pertanyaan, masa sih setiap hari ribuan yang datang kalau nggak dikerahkan? Politik itu adalah desain, dan Jokowi selama ini dikenal sebagai orang yang jago merancang pencitraan. Nah, tuduhan-tuduhan seperti itu yang terus dipublikasi ya oleh haters-hatersnya Jokowi, supaya Pak Jokowi ini oleh Pak Prabowo ya dianggap masih punya kuasa, masih punya pengaruh. Oh, gimana komentar Bung Sil terhadap tuduhan-tuduhan naif seperti itu? Ya kan tuduhan dari segelintir orang, bang. Ya kan. Kalau kita melihat kan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Pak Jokowi ya menjelang berakhir tanggal 20 Oktober kemarin, yang survei bulan September itu kan di atas bahkan hampir 80% juga. Jadi kembali lagi bang, kita hanya melihat ini aja bang. Jangan melihat hater ini yang sedikit aja. Yang memang mereka baser-baser bayaran ataupun orang-orang yang memang residu dari yang kalah pilpres. Jadi udahlah orang-orang ini ya kembali lagi taruh di tong sampah aja bang. Dibuat pembanding juga nggak perlu karena nggak ada guna gitu loh. Itu kesimpulan, biarkan aja omongan itu tong sampah itu. Statement Pak Jokowi ke Bang Silver atau? Itu statement saya. Kalau Pak Jokowi kan nggak mungkin bang. Kalau saya ya rakyat orang lapangan, jadi suka-suka saya mau ngomong gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya warga itu semakin banyak untuk datang ingin bertemu dengan Pak Jokowi, ya kan, ingin berfoto dengan Pak Jokowi, itu kan juga Pak Jokowi katanya mengeluarkan biaya.
setidaknya setiap yang datang kan dikasih bonus kaos. Iya. Kaos itu kan dibikin kan ada biaya. Nah kalau setiap hari 1000 kaos berapa? Siapa yang membiayai? Nah kayak begitu loh framing yang dibangun. Ya nggak ada masalah namanya juga. Biayanya orang dari mana? bikin. Emang Pak Jokowi uang pensiunnya berapa dan seterusnya? Pasti itu lagi-lagi dibiayai oleh oligar. Oh enggak bang, jadi gini, Pak Jokowi sendiri punya uang, ya kan, beliau juga pengusaha sebelumnya, ya kan, kita lihat, kan serba salah juga, kalau nggak punya uang dibilang sumbangan orang, kalau bilang punya uang juga bilang nanti uang korupsi, padahal kan enggak, ya kita lihat bahwa sepanjang tidak memakai uang negara, ya biarkan saja, gitu loh, sepanjang tidak mengemis kemana-mana, minta-minta, ya biarin saja, gitu loh. Kok jadinya yang jantungan dan sakit hati orang-orang ini, gitu loh. Nah, kan lucu bang. Padahal Pak Jokowi sendiri kan sebagai seorang pemimpin ya kan, sebagai Ya. seorang negarawan, masa sih apalagi dengan kultur Jawa ya toh, Ya. tamu datang kan dianggap tamu tuh warga yang Ya. datang, masa sih nggak disangoni atau nggak dikasih apa istilahnya cenderamata. Nah mungkin Pak Jokowi menyediakan kaos-kaos itu hanya berupa cenderamata barangkali ya, Bung Ya, Silver. hanya cenderamata. Sampai kapan kuatnya Pak Jokowi menyiapkan cenderamata kalau ini datangnya setiap hari ribuan gitu loh. Ini Oh, kalau Bang, lama-lama gini kan aja, juga Bang. miliaran Kalau itu rupiah kan nilainya. Tuhan itu kan nggak tidur bang. Rezeki Pak Jokowi kita nggak tahu. Ya nggak mungkin kita mau cari tahu korek-korek Pak Jokowi duitnya dari mana. Ya jadi kembali lagi ini satu hal yang menurut saya kembali lagi kita taruh di tong sampah aja. Oke. Ya kan kalau yang menurut saya yang kita lihat ini sekarang kenapa Pak Prabowo itu begitu tinggi bang tingkat kepuasannya. Nah, menurut saya ini ada beberapa hal bang yang selain tadi itu